Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana sih kok nggak kompak jawabnya? Gimana jawabnya kalau misalkan ditanya kabar? Coba saya dulu gimana cara? Alhamdulillah baik. Oke, saya tanya kabar kalian jawabnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita coba untuk berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Bapak kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi surat Al-Fatihah bisa membuat kita belajar dengan lebih semangat dan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Yang datang hari ini siapa? Alvin dan sama Sabrina kenapa? Zia. Nah kita kemudian Kenapa? Banyak makan ya? Oke, kita doakan mudah-mudahan kepada kita yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita di kelas ini. Oke, ada yang masih ingat kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Berpikir komputasional. Oke, saya coba recap dulu ya yang kemarin. Jadi berpikir komputasional itu punya 4 komponen. 4 komponen utama. Oke, yang pertama dekomposisi. Oke, yang kedua abstraction. Iya benar, tapi bukan yang kedua. Dan recognition yang pertama. Yang ketiga tadi abstraction. Yang keempat algoritma atau algoritma. Nah, jadi kemarin kita udah belajar tentang berpikir komputasional. Ya, ada 4 item itu. Nah, hari ini kita akan coba berfokus di satu item yang terakhir, satu komponen yang terakhir, itu algoritma. Jadi kemarin kita udah ada kenalan algoritma tuh ada yang menyusun langkah-langkah atau instruksi yang jelas dan logis. menyusun langkah-langkah atau instruksi yang jelas. Nah, jadi langkah-langkah instruksi yang jelas kemarin kan kita cuma sekedar tahu pengertiannya doang ya, tahu pengertiannya aja, dan saya kasih contoh kemarin ya. Nah, hari ini kita coba untuk lebih perdalam lagi ya. Oke, sebelum kita ke materinya, nah jadi ini materi kita hari ini.
algoritma dalam bentuk pseudocode, flowchart, atau pemrograman sederhana. Ya. Jadi nanti saya kasih contohnya kepada kalian, jadi nanti bisa kita lihat bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai, kita coba ada kuis dulu nih. Kita coba lihat kuisnya seperti apa. Nah, biasanya kalau di acara JPP ada tulisan waktunya kuis, terus biasanya ada apa? Ada mixernya ya, gini gitu ya. Oke, sekarang ada kuis nih, kasus mengawal materi tentang algoritma. Ini ada pertanyaan, ya, ada 4 pilihan jawaban. Nanti saya tunjukin soalnya, ke kalian. Ada 4 pilihan jawaban, ada A, B, C, D, ya. Kalau kalian kayak gini nunjukin angka 1, itu berarti kalian jawabnya A. Kalau angka 2, B, 3, C, 4, D. Oke, jadi nanti angkat bareng-bareng. Ya, ketika saya bilang tentukan pilihan kalian, langsung angkat. Misalkan yang pilih A, angkat 1 jari. Kalau pilih B, angkat 2 jari. Ya. Oke. Soal yang pertama. Ini ya. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Bahasa pemrograman. A. Bahasa pemrograman yang membuat program komputer. B. Urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. C. Gambar yang menjelaskan alur. D. Data khusus dalam bahasa Python. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Gimana? Dapat jawabannya? Silakan tentukan pilihan kalian sekarang. Langsung ya, cepet ya, jangan melihat temennya dulu. Jangan, biar saya kayak gini ketahuan ya jawabannya. Ini satu, Ananda beda sendiri ini. Iya, oke, kalau kan nggak masalah. Jawabannya adalah B. Nah, itu dia. Ini jawabannya. Jadi algoritma itu adalah urutan dalam langkah logis. Masih ada lagi yang kedua. Berikut ini yang merupakan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Coba yang mana? Yang punya alur itu yang mana coba? Yang ada alurnya yang mana? Apakah menonton televisi setiap malam, menulis tanpa aturan, langkah-langkah membuat mie instan, menggambar bebas sesuai imajinasi. Oke, sudah dapat jawabannya? Silakan tentukan pilihan kalian sekarang. Kompak ya, udah bilang contekan nanti ya bareng gitu. Oke, kita lihat jawabannya. C. Nah, itu untuk jawaban yang berubah. Selanjutnya masih ada lagi. Tuh, nextnya ini salah satu ciri algoritma yang baik. Nah, yang A, panjang dan sulit dipahami. Yang B, mudah dipahami dan memiliki langkah-langkah yang jelas. C, tidak memiliki urutan. Yang D, hanya bisa dipakai untuk urutan. Oke. Cepat ya, kita ternyata. Saya kira tidak sebentar itu. Oke, kita lihat jawabannya. Tentukan pilihan sekarang. Oke, ini. Oke, jawabannya B semua. Dan oke, easy ya. Boleh. Next ya. Nanti saya harap di akhir juga masih isi kan jawabannya. Karena kita ada tiga tes nanti. Ini yang pertama. Oke, yang pertama ini betul. Dan saya algoritma yang menggunakan teks. Nah, mana? Yang pakai teks. Flowchart kah, diagram kah, pseudocode kah, atau sintaks? Yang pakai teks.
pasti yang ini udah buang dong. Nggak mungkin dong teks itu bentuknya diagram. Diambil dan mungkin. Saya kira dapat kita ya. Oke, yang lain ada apa? Oke, tentukan pilihan kalian sekarang. Ada yang loncat, masih easy ya? Easy ya. Oke, jawabannya makanya jangan sombong. Baru 3 pertanyaan udah yang jawab benar tadi siapa? Oke, 1, 2. Oke. Berarti kalau udah masuk dan apa namanya masuk pengetahuan, berarti kalian masih belum ya. Tapi kalau ada di daerah masih pakai logika, kayaknya masih nyampe. Ya. Nah ini yang terakhir. Iya. Loncat digunakan untuk empat. Ini tadi kan yang jawab loncat nih. Harusnya salah lagi di sini. Dari jawab loncat. Oke. Gunanya loncat untuk apa? Gambar aplikasikan perwakilan berupa dalam simbol dan alur, menghitung hasil atau menulis kode Python. Mana kira-kira? Saya kasih tahu dulu, flow itu adalah artinya flow itu adalah alur. Nah, kasih tahu ya. Kasih tahu ya, flow itu alur. Ya. Dia langsung tahu lah ya. Yang mana ini? Yang mana ini? Tentukan pilihan kalian sekarang. Oke, jawabannya adalah isi kalau ada dikasih tahu flow itu alur. Oke. Nah, itu dia quiz kita hari ini. Boleh tepuk tangan kita semua. Nah, ada pertanyaan. Nah, selanjutnya setelah kita pada sesi awal, saya lihat kayaknya ya itu tadi kalau ada soal-soal tentang apa namanya logika gitu ya yang bisa dilogikakan, kayaknya kalian udah cukup paham dengan apa itu algoritma. Tapi kalau istilah-istilah dalam algoritma kayaknya masih belum paham ya. Dan yang istilah gitu kalau dalam. Oke, ini mengapa komputer tidak bisa langsung mengerti bahasa manusia dan butuh algoritma untuk menjelaskan perjalanan perintahnya? Coba, kenapa? Hah? Karena kode. Gimana? Karena membutuhkan kode. Kenapa sih algoritma itu apa namanya penting? Sebelum kita masuk ke sana, mengapa komputer tidak bisa langsung mengerti bahasa manusia? Karena komputer pakai bahasa numerik. Pasti bahasa numerik benar. Ya, terus yang lain? Ada yang lain? Komputer pakai bahasa numerik, betul. Kalau misalnya kita tekan A di keyboard, itu akan ada binary number yang 110 bla 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 itu ya. Pernah belajar? Nah itu. Ya, jadi ketika kita tekan A di keyboard itu bukan masuknya A di apa ke komputer itu bukan masuknya langsung A, tapi bahasa binary yang sulit dipahami itu ya, kemudian harus bisa dimasukkan huruf A. Ada jawaban lain? Nah, kalau tadi dijawab sama Reva, karena komputer itu menggunakan bahasa angka ya, pakai angka untuk menerjemahkan. Nah, terus kenapa kita butuh algoritma? Kenapa kita butuh algoritma? Karena seperti contoh yang sebelumnya dari quiz tadi, kita kan ada contoh satu algoritma kita bikin mie instan. Ya tadi ya. Nah itu kan urutan, ya urutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan algoritma di dalam komputer kurang lebihnya sama seperti itu. Ya, jadi komputer juga ada urutannya. Ya, makanya kita penting untuk mempelajari algoritma biar tahu bahwa kita dan komputer
itu memiliki sebuah kesamaan di mana kita tuh sama-sama menjalankan suatu perintah dengan alur yang jelas, gitu ya, paham ya? Jadi kita belajar algoritma penting agar kita tahu bahwa kita komputer itu sama-sama diciptakan untuk menjalankan sesuatu, ya, dan menjalankan perintah tersebut dengan menggunakan algoritma sistematis. Jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya jelas, gitu ya. Oke. Nextnya di sini saya ada permainan lagi untuk melatih logika kita, ya. Jadi di sini ada apa namanya, ini ada sebuah teks, ya. Nah, jadi kita coba telah dulu di sini. Pagi ini saya bangun tidur, lalu saya menyalakan kompor. Setelah itu saya makan nasi, kemudian saya mencuci muka, lalu masak nasi, dan setelah itu selesai saya menggosok gigi. Oke. Menurut kalian apakah ada yang aneh dalam cerita tersebut, ya? Bagaimana yang merasa tidak masuk akal? Coba lihat teksnya ini, coba kalian pahami dulu, ya. Teksnya itu coba kalian pahami dulu. Ada yang salah kan? Nah, jadi sekarang ada satunya. Oke. Itu kan ada nomor kan? Ya, ada nomor kan? Saya coba tunjuk 1 atau 2 orang tadi untuk bagi Bapak. Silakan tuliskan urutan yang sesuai menurut kalian, ya. Oke. Kita bantunya gimana? Boleh bantu ke depan? Nah, urutan yang benar tuh yang gimana? Pakai angka ya, langsung pakai angka. Di sebelah sana boleh. Ya, itu. Jadi yang pasti nomor 1 udah benar, ya. Oke, bangun dulu tuh. Coba 1 terus untuk nambah selanjutnya. Nanti ada satu lagi yang maju, nanti coba diurutin lagi, ya. Coba diurutin lagi, nanti kita bandingin logikanya Sintina sama yang lainnya gimana. Kalau ada 2 video harusnya dua-duanya langsung maju nih. Ya, 1, 4. Nah, boleh. Saya ya. Oke, Farhan deh. Boleh. Farel. Farel di sini. Diurutkan coba. Kita lihat logikanya Farhan lagi. Farel sama Tina mana yang lebih lurus nih logikanya nih. Oke, nomor 1 udah pasti benar, ya. Ini 1, 4, 6, 2. Kita langsung 5. Ya apa, nggak usah nyampe ya. Biar timnya Farel boleh dibantu, timnya Tina boleh dibantu, silakan. Kasih instruksi di Farelnya Bapak. Betul. Ya, kalau Farel 1, 4, 6, 2, 5, 3. Oke, jadi kita lihat dulu punya si Farel nih. Kalau punya Farel berarti kan dia bangun pagi,
logikanya sama-sama tuh, sama-sama masuk ya. Jadi benar. Jadi kita bangun pagi dulu, kemudian kita cuci muka, terus gosok gigi, terus kompor, terus kita bersih, baru makan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman. Nah, jadi itu dia yang namanya algoritma. Ya, jadi algoritma itu harus sesuai urutannya. Jadi kalau misalkan urutannya berantakan, maka hasilnya juga akan berantakan. Jadi nggak proporsional lah gitu ya. Saya bangun tidur, tidur gitu ya, terus tiba-tiba masuk ke dapur ngidupin kompor, itu kan agak aneh sih ya. Bisa, tapi kan nggak masuk logika. Ya. Begitu juga dengan nanti kalau kita udah belajar pemrograman, misal ada di step 1 kita masukin input, terus di kedua proses, yang ketiganya output. Kalau kita masukin outputnya di atas, akan error. Ya, jadi nggak ada yang input kok tiba-tiba pengen ada outputnya, itu kan nggak mungkin ya. Jadi algoritma kayak gitu. Jadi harus ada yang di input dulu, baru ada yang di output. Nah, ini jadi pengertian algoritma secara singkat adalah langkah-langkah logis yang diajarkan komputer seperti resep untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita nonton video dulu ya. Kita nonton video dulu. Ini adalah video penjelasan tentang algoritma. Algoritma, sebagian besar dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer, atau matematika. Iya, itu benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya apa pengertian algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya algoritma digunakan untuk melakukan penghitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Menurut informasi dari Wikipedia, al-Khawarizmi adalah seorang pakar dalam beberapa bidang seperti ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai Bapak Al-Jabar karena telah membuat buku pertamanya yaitu Al-Jabar yang membahas tentang solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Dan dari namanya istilah yang akan kita pelajari dalam video ini muncul. Dari Al-Khawarizmi kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Ini awalnya dari algoritmi ya tadi ya. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Menurut Donald Egnor, adapun ciri-ciri algoritma adalah sebagai berikut. 1. Ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. 2. Ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. 3. Ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal 1 output. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. 5. Ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan di antaranya. 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun, artinya penulisan algoritma
independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. 2. Notasi algoritma. Ya. Jadi di sini jelaskan bahwa algoritma bersifat independen dari bahasa pemrograman. Jadi kan di dalam pemrograman itu ya, nanti kita akan belajar coding kan ya. Nah, jadi coding itu kan sintaks dari kumpulan kode ya, sintaks dari kumpulan kode yang ada banyak bahasanya. Ada bahasa Python, HTML, CSS, terus ada C++, ya banyak ya. Ada banyak bahasa pemrograman. Tapi algoritma sifatnya itu independen. Jadi dia tidak tergantung kepada satu bahasa pemrograman. Dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. 3. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Ya, kalau algoritmanya sama, outputnya. Cara penulisan algoritma. Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu 1. Structure English SE, dikenal juga sebagai natural language atau bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris. Namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structure Indonesian SE. SE atau SE lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. Pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC 7, Fortran, atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan code menunjuk pada kode program. 3. Flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema, bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Nah, ini tadi yang kata easy tadi ya. Jadi flowchart itu adalah bagan alir ya. Bagan alir itu maksudnya ya urutan. Jadi setiap proses itu, setiap tahapan itu ada simbol-simbolnya sendiri ya. Jadi di sini ada mulai itu di start dan end, start dan finish itu digambarkan dengan yang apa sih namanya itu? Oval ya. Terus ada input di sini. Input itu digambarkan dengan delfinnya, ya. Terus sini ada proses itu digambarkan dengan kotak. Ada bagian alur yang lain, tapi di sini gambarnya cuma ini doang. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Untuk lebih memahami contoh algoritma structure English atau natural language, berikut adalah contoh algoritmanya dengan bentuk yang bisa dijumpai dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum membuat algoritmanya, perlu diingat kembali dengan pengertian algoritma. Perhatikan kata-kata kunci yang bercetak tebal. Algoritma yang diangkat sebagai contoh adalah membuat secangkir kopi panas. Tujuannya atau penyelesaiannya adalah tersajinya secangkir kopi panas. Masalahnya adalah bagaimanakah urutan cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis. Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Pikirkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kita pasti memerlukan kopi, gula, air panas, cangkir, dan sendok. Yang pertama, kita tuangkan air panas ke dalam cangkir. Yang kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Yang ketiga, tuangkan kopi bubuk saset tadi ke dalam cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan krimer sebagai campuran pemanis. Yang kelima, aduk semua bahan sampai kopi, gula, dan krimer supaya bercampur sempurna dengan air. Dan yang terakhir, secangkir kopi panas sudah siap disajikan. Walau dalam membuat algoritma harus berurutan, tetapi dalam beberapa kasus boleh urutannya terbalik asalkan tidak akan berubah pada output atau hasil akhirnya. Nah, fokuskan di situ tadi. Alurnya kayak gini. Bisa dalam beberapa kasus, ya nggak semuanya. Dalam beberapa kasus
ada yang dibalik. Ada yang dibalik. Misalnya sini kayak tuangkan air ke dalam cangkir. Nah, bisa aja kan kita masukin dulu kopi sasetnya, ya, atau kita masukin airnya. Itu dalam 1 atau 2 kasus. Tapi secara keseluruhan, secara umum, yang namanya algoritma itu harus dijalankan saklek, nggak bisa diubah-ubah. Tapi ada beberapa kasus saja yang bisa diubah. Ya. Urutan yang terbalik pula dapat terjadi dalam membuat program, seperti misalnya boleh membalik urutan ketika membuat fungsi dulu kemudian prosedur atau sebaliknya. Begitulah kira-kira algoritma membuat secangkir kopi panas. Lalu bagaimana contoh logika yang salah? Misalnya jika Anda akan membuat secangkir kopi, Anda akan membuatnya di dalam ember atau Anda akan mengaduk semua bahan dengan centong nasi. Tentu ini kurang tepat karena ini kemarin ada ada kemarin saya sempat buka TikTok tuh ya. Jadi ada orang bikin maca pakai mesin cuci. Airnya dimasukin ke dalam mesin cuci gitu ya, terus bubuk macanya dimasukin, diaduk tuh, dipakai diputar, habis itu airnya dibuang, dibumbung aja diminum. Agak geli ya. Itu bisa bikin ya, tapi secara logikanya, secara algoritmanya itu nggak masuk. kurang masuk akal. Jika disebut tidak sistematis, mungkin Anda tidak akan mengaduk semua bahan, padahal proses mengaduk adalah bagian dari proses dalam membuat secangkir kopi yang benar. Jika Anda sudah mengaduk isi dalam cangkir sebelum Anda menuangkan kopi bubuk saset ke dalam cangkirnya, berarti ada urutan yang salah dalam algoritmanya. Dan jika semua bahan sudah berada di dalam cangkir, tetapi kemudian Anda membalikkan cangkirnya hingga semua bahan yang berada di dalam cangkir tumpah, itu artinya tidak ada penyelesaian masalah atau algoritmanya salah. Apakah Anda sudah mengerti cara membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Sangat mudah bukan? Sangat mudah bukan? Kita oke, itu dia videonya. Lebihnya seperti itu ya algoritma. Jadi tadi disebut ada contohnya. Kita balik lagi ke presentasi kita. Balik ke slide saya ini. Kita nonton video. Nah, kita lihat mengenal flowchart dan konsep mengenal flowchart, konsep input, proses dan output. Coba kalau pakai papannya ini saja. Tantangannya ini pelan-pelan ya. Bayangkan jika saya tidak tahu cara membuat kopi ya. Tugas kalian adalah tugas kalian itu ngasih instruksi saya misalkan gitu ya. Tapi nah, gimana tuh caranya? Nah, jadi kan kita harus menghilangkan kata kopi, gula, dan air, ya. Nah, coba sekarang kalian keluarin kertas soda, ya. Ya. Oke. Nah. Yes. Nah, jadi saya kasih waktu kalian 5 menit untuk kalian membuat sebuah album cara bikin kopi, tapi nggak pakai kata kopi, nggak pakai kata air, dan nggak pakai kata gula. Ya. Gimana caranya? Silakan kalian coba buat dulu. Ini kita lihat. Pena, ada yang pinjamin aja tuh. Ya gitu maksudnya.
nih, saya kasih contoh nih ya. Bentuk kopi itu kayak gimana? Bulan dulu. Bulan. Bentuk kopi yang siap disedot itu kayak gimana? Bubuk. Bubuk ya. Ini warna apa? Hitam. Nah, berarti kopi bisa digantikan dengan Bubuk. nah, itu. Bulan lima. Yes. Pasir. Berarti gula manis bisa digantikan dengan gula bisa digantikan dengan kata yang lain. Kata yang lain apa yang menyinggungnya ke gula? Bisa. Kalau air banyu juga. Wartawan. Cari bahasa yang kalian sendiri. Ya, silakan. Pakai bahasa kalian sendiri. Tawar. Ayo. Tidak punya. Atau bahasa kimianya air itu apa? Nah, itu bisa. Banyu pak, banyu. Banyu. Ditulis urutannya tapi nggak berapa air, nggak pakai apa tuh kancam. Santai, santai. Banyu, kopeno. Coba kita lihat dulu. Banyu. Kita tunggu yang lainnya. Ayo. Urutannya bukan cuma diganti doang. Urutan cara bikin kopi manis yang enak tapi nggak pakai kata manis, nggak pakai kata gula, nggak pakai kata apa tadi? Gula, air dan kopi. Nah, nggak pakai kata itu. Yang pakai kata lain diganti. Iya. Boleh satu orang yang sudah selesai silakan maju. Kasih tahu temannya silakan Pak. Kasih tahu temannya. Tantangan kopi rahasia. 1. Tuangkan dulu hitam manis ke dalam cangkir. 2. Tambahkan pemanis tebu ke dalam cangkir. Ya. So. 3. Tuangkan zat cair bening yang biasa digunakan untuk minum sebelumnya panaskan terlebih dahulu. 4. Aduk bubuk hitam dan pemanis sampai menjadi minuman hitam manis yang lezat. 5. Sajikan. Oke, berarti tadi nama kopinya ya diganti Bubuk hitam manis. bubuk hitam air, terus gulanya diganti Pemanis tebu. tebu, airnya diganti apa?
cair bening. Oke, bagus. Silakan duduk lebar. Boleh tepuk tangan. Kayaknya merah udah selesai belum? Udah, coba merah. Jadi pada orang udah. Merah, coba. Tantangan membuat kopi rahasia. 1. Siapkan gelas kosong. 2. Masukkan bubuk hitam dan pemanis. 3. Tuang cairan panas ke dalam gelas. 4. Aduk hingga merata. 5. Sajikan. Oke, jadi kopinya diganti apa itu? Hitam. Terus gulanya diganti manis. Terus airnya diganti cairan panas. Oke, itu sama ya. Tapi tadi yang punya apa? Yang gulanya diganti pemanis tebu. Terus adanya zat cair bening. Oke, kasih temuan dalam. Satu lagi deh. Ini kamu boleh? Ya, coba. Siapa namanya? Di sini. Cara membuat kopi. Masukkan cairan panas ke dalam gelas dan masukkan bubuk hitam dan butiran manis dan aduk secara merata. Selesai. Oke. Jadi tadi kopinya kamu ganti hitam, gulanya butiran manis, terus airnya diganti apa? Cairan panas. Oke, silakan dulu. Kasih temuan. Nah, jadi tadi kopi kayaknya sama-sama bubuk hitam ya, tapi di bagian gula Devina tadi, nah Devina tadi bilangnya itu adalah butiran manis. Kalau apa? Manis tebu, kalau mana? Manis. Nah, tiga-tiganya ini beda, ya tiga-tiganya ini beda, tapi tujuannya sama untuk bikin kopi, ya. Kalau kita ibaratkan Devina, Reva sama Marani itu adalah sebuah bahasa pemrograman, ya. Bahasanya beda, tiga orang ini bahasanya beda, tapi tujuannya sama. Mau masukin kopi, mau masukin gula, sama mau masukin air, ya. Dengan bahasa yang berbeda, tapi outputnya adalah cair kopi panas yang besar, ya. Jadi itulah algoritma. Jadi algoritma itu bahasanya bisa beda-beda, tapi outputnya bisa sama. Kalau misalkan kita bikin sebuah aplikasi, anggaplah Gojek, dapat ketinggian absen deh, aplikasi absen. Saya misalkan pakai bahasa Python dan Zahra di sini bikin aplikasi pakai bahasanya apa tuh? Bahasa C++ misalkan, ya. Jadi bahasa kami berdua itu beda, tapi nanti outputnya ya tetap aja masukin nama kalian, terus masukin kehadiran kayak gitu ya. Outputnya tetap sama walaupun bahasanya beda. Oke, nextnya. Nah ini analogi nyatanya. Jadi hapus air tadi ya. Kalau misalnya di sini saya kasih contoh, ambil bubuk hitam dari toples, tuang cairan bening ke dalam air, aduk hingga serbuk putih larut. Nah, tadi serbuk putihnya itu adalah gula. Cairannya yang bening itu air, terus bubuk hitamnya adalah kopi. Nah ini penjelasannya dan sekalian flowchartnya ya. Diagram flow-nya di sini ada. Jadi penjelasannya adalah input bahan yang dibutuhkan untuk memulai yaitu air, kopi, dan juga gelas. Terus prosesnya adalah langkah-langkahnya adalah satu air, terus Masukkan bubuk kopi ke dalam gelas. Tuangkan air panas. aduk rata, Sajikan. jadilah sebuah kopi. Jadi tadi di video tadi dijelaskan bahwa dia algoritma itu nggak semuanya nggak semuanya algoritma itu outputnya cuma satu, ya nggak semua algoritma itu outputnya cuma satu. Di sini outputnya ada berapa? Dua, ya kan? Ada air panas dan juga ada sajikan.
Kan sih, ini apa ini? Kopi. Kopi panas yang sudah siap dinikmati ya. Nah, jadi outputnya itu ada dua ya. Jadi nggak selamanya ketika kita bikin alur ya, kita bikin sebuah algoritma, itu nggak selamanya outputnya itu cuma satu ya, bisa dua, bisa tiga ya, tergantung seberapa panjang prosesnya. Semakin panjang algoritmanya, semakin banyak prosesnya, maka akan semakin banyak outputnya. Contoh, kalau misalkan kita lagi bikin sebuah program sederhana untuk menghitung laba bersih ya, kita belajar ekonomi nih, kita ngitung laba bersih, yang harus dihitung itu apa? Yang harus diinput misalkan keuntungan hari ini, pajak, sama gaji karyawan. Tiga ya, keuntungan, pajak, sama karyawan. Output yang kita dapat selain laba bersih itu apa coba? Ada yang tahu? Hah? Laba kotor. Terus ada satu lagi yang bisa didapetin tuh. Jumlah penduduk. Ada dua lagi nih. Hah? Jumlah pajak ya. Terus jumlah gajinya. Jadi kita bisa dapat 3 output dari satu algoritma. Gitu ya. Dan di sini algoritma yang sederhana ini kita bisa dapat 2 output, yaitu air panas dan juga kopi. Selanjutnya, nah ini saya sebelum udah coba bikin untuk langsung ini kita coba dulu ya. Boleh minta tolong, saya lagi di digital. Sebelumnya kita udah ada nih. Sini aja, sini aja. Hah? Beda laptop. Kita coba lihat ya. Jadi saya coba untuk bikin sebuah program sederhana yang bisa menunjukkan kalau algoritma itu bisa dibuat dalam bentuk coding. Nah ini, jadi di sini outputnya udah jelas. Jadi kalau misalnya kita kan keluar di sini ya, dengan coding yang sesederhana ini, outputnya adalah nah di sini masuk air, masukkan bubuk kopi ke dalam gelas, panas, setelah kopi di atas, kemudian kopi siap disajikan. Ya, ini cuma perintah minum doang. Nah, jadi apapun yang kita bahas, algoritma yang kita kasih, maka bisa kita masukkan ke dalam coding ya. Nah, selanjutnya penjelasan
dari seperti ini ya. Jadi ada dep, itu dep tadi apa namanya? Dep itu buat apa? Dep itu untuk sayur, terus ada brand yang lain sebagainya itu jelasannya bisa. Nanti saya share lagi materi. Nah, kenapa kita belajar algoritma? Jadi yang pertama itu melatih logika berpikir. Ya, dari tadi kita membahas tentang algoritma. Saya ajak kalian untuk berimajinasi membuat sebuah algoritma gitu ya. Ini melatih logika kita. Terus yang kedua adalah jadi fondasi saat nanti belajar coding. Ya, dengan belajar algoritma hari ini, setidaknya kita tahu bahwa nanti ketika kita udah masuk di coding, ya, kita tuh harus mengikuti alur yang sesuai dengan ketentuannya, gitu ya. Terus yang ketiga itu bisa pecahkan masalah dengan sistematis. Oke, tadi kita yang teks yang cakap dulu itu, ya. Seperti dulu kita ngikutin kompor itu kan berantakan ya. Jadi kita coba rapikan dengan lebih sistematis, ya. Oke, nah itu aja materi untuk hari ini. Nah, sekarang saya punya tugas buat kalian. Ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 pasangan di sini. Nah, jadi silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Jadi, saya bagi dulu nanti kalian catat perintahnya. Tugas buat kalian, silahkan nanti kalian diskusikan ya satu sama lain. Tugas yang pertama adalah buat sebuah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain ya, selain dari yang bikin kopi tadi. Nah, contoh yang lain. Buat contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain ya, bukan contoh yang tadi saya kasih. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dapat? Iya, nanti dulu. Sabar dulu. Nanti kamu diskusinya sama teman sebelah ya. Ya, sama saya. Oke. Nah, yang kedua, itu kalian bikin flowchart-nya, bikin diagram alurnya. Ya. Yang di input yang mana, yang di proses yang mana, yang di output yang mana. Ya. Flowchart ini dulu ya kayak jadi diagram alur kayak gini nih. Nah, inputnya yang mana, terus prosesnya yang mana, terus outputnya yang mana. Oke? Paham tugasnya? Saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Ya, diskusi sama teman sebelah. Kalau kalian punya contohnya masih kalian ragu, boleh tanya saya. Ya, juga. Ya nanti digambar ya. Harus dibuat diagram kayak gitu ya. Ya, intinya misal di input nih ada yang bikin tadi apa? Instan ya. Nah, instannya cukup kotak-kotak aja gitu. Tapi kasih keterangan. Kotak 1 mie instan gitu, kotak 2 nggak perlu digambar punya benar-benar nggak usah. Ya. Yang penting dikasih keterangan aja. Iya, betul. Terus nanti yang diprosesnya apa? Terus outputnya apa? Dijelasin Bapak. Ya. Dijelasin permasalahannya.
ininya, keluarin ininya, bikin sudah apa? Coba cari yang agak kompleks, kayak bikin sop mungkin, atau bikin sayur asem, ya, rendang bisa. Cari masalah lain coba. Kalau menerjemahkan bikin kopi ke bikin teh ya gampang aja. Cuma buku kopinya nanti diganti sama kantong saya itu. Coba cari dulu apa ya? Di gambar betul. Ya boleh. Beneran digambar. Ya kalau mampu menggambarnya ya silakan. Tapi kalau enggak ya kotak-kotaknya aja. Guys, coba fokusin dulu di nomor 1 ya. Fokus dulu di nomor 1. Gimana kalian bisa tahu urutannya kalau kasusnya aja belum jelas? Ya, urutkan dulu yang nomor 1 yang kasusnya yang algoritmanya itu kayak gimana. Baru kan bikin flowchartnya. Jangan bikin dulu flowchartnya kita salah gambar terus algoritmanya nanti salah. Ini gambar udah banyak. Oh Pak, di gambar ya lebih bagus. Tapi kalau nggak mampu ya di kotak-kotak aja. Nanti kasih tulisan. Bikin nasi goreng. Ya nggak apa-apa. Urutannya gimana? Mulai dari masak nasi atau nasinya udah jadi? Dari masak nasi. Sudah.
Kasihan tadi yang bikin apa namanya nasi goreng, nanti gambar nasinya satu-satu susah. Jadi gambar kotak-kotak aja nggak apa-apa. Kalau bisa, tapi kalau bisa ya nah, bakso, dia apa nih baksonya? Coba tahu tahu. Mungkin nasi goreng. Nah ini debat terus nih dari tadi nih. Cara masak kalian beda ya? Cara masaknya beda atau tahunya makan doang? Ya. Nah. Ini masalahnya bikin dulu algoritmanya, kalau algoritmanya udah jelas, baru bikin flowchart. Bikin alurnya. Kamu ini bikin apa? Makanya siapkan apa nih? Pakaian kotor, pisahkan. Berarti outputnya yang dua ya.
bikin saya rasem ampun. Nasinya udah matang? Oh, ya nasinya masih digoreng, nggak apa-apa, lanjut. Ya, kasih waktu tambahan 2 menit lagi, yuk. Oke, sudah bisa tuh ya. Silakan dikumpulin yang dari belakang mau beli ke depan, nanti saya ambil ke depan aja. Belakang mau beli ke depan. Kalau yang pakai topi pilih, beli ke depan. Silakan aja saya. Bayar kami ya. Kalian kayaknya lama dibikin gambar ya? Ya, Pak. Dibilang kotak-kotak aja. Terus? Satu lagi. Oke, kita coba lihat dulu beberapa dari kalian. Ini kelompok siapa?
tahapannya menurut album dan Anda di sini siapkan wajan, tuangkan minyak, nyalakan kompor, panaskan minyak, terus pelak pecah. Pecahkan 1 butir telur, tumpahkan di atas wajan, beri sedikit penyedap, unsur garam ya. Terus dibolak-balik. Ini nggak jadi telur mata sapi kalau dibolak-balik. Kuningnya pecah ini. Terus telur mata sapi siap disajikan. Nah, untuk ini beneran ini dong. Tuh telur pecah ini. Warna sportnya luar biasa ya. Kasih penyedap. Outputnya harusnya 1. Ya, ini harusnya 1. Yang ini yang belasnya penyedap itu masih di proses. Ya, jadi outputnya cuma 1. Bisa bawa satu kalau dulu nggak bisa. Nah ini kelompoknya siapa nih? Aku ngasih ini nggak bu? Ini siapa nih? Ini ya? Oh belakang namanya. Ini punya Reva sama Melanie. Oke, coba lihat. Di sini cuci baju, ya. Jadi menyiapkan deterjen, baju dan air, memisahkan baju putih dan baju berwarna, mencuci pakaian tersebut dengan menyalakan cuci, bilas, keringkan baju di dalam mesin, kemudian dijemur. Prosesnya kayak gini, baju, deterjen, air, terus dipisahin. Kemudian masukin ke dalam cuci dalam, dibilas. Nah, pengeringannya itu output ya. Iya bisa. Kalau udah dikeringin kan setengah kering tuh ya, setengah kering, outputnya setengah kering, terus dijemur biar lebih kering lagi. Jadi masuk, kita coba lihat satu lagi. Saya pengen lihat gambarnya bagus deh. Tadi repot banget tuh, sampai telur pecah aja digambar. Nasi goreng masuk ke mana nasi goreng? Nasinya dibikin sebutir-sebutir gitu. Oke. Ini siapa nih yang bikin? Apa ya? Apa sama siapa? April. Bikin mie rebus. Prosesnya rebus air sampai mendidih. Alatnya itu mangkok ini sama air. Terus rebus air sampai mendidih, masukkan ke dalam panci. Terus siapkan mangkok. Ini siapkan mangkuk sampai ini matang. Oh gitu sih prosesnya nggak sesuai. Tapi kalau flowchartnya benar, makanya tadi saya bilang bikin dulu alurnya, baru bikin flowchartnya. Ya kalau alurnya udah benar, kalau alurnya udah benar, baru bikin flowchartnya gitu ya. Flowchartnya benar tuh, mangkok mie sama air, rebus nih, terus masuk ini ke dalam panci, terus siapkan mangkok, tuang mie ke dalam mangkok. Setelah itu siap sajikan. Prosesnya benar tapi algoritmanya masih salah. Oke, itu dia. Sudah berarti dari sekian banyak ini saya lihat cuma sekilas dan nampaknya sudah cukup mengerti kalau algoritma diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tinggal nanti gimana caranya algoritma kita pakai dalam pemrograman. Ya, kita nanti coba akan belajar ke sana. Oke, selanjutnya di sini untuk tugas mandiri kalian, silakan kalian, dicatat dulu yang ini. Kemudian nanti saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan ini. Kalau misalkan agak sulit, nanti kita coba di tugas saja. Dicoba dulu, kerjain dulu. Kenapa? Gimana? Oh ya, langsung tulis jawabannya boleh. Tapi kalau nanti nggak sempat, langsung ditulis soalnya. Di foto soalnya nggak apa-apa. Soalnya di foto nggak apa-apa. Ya, di foto aja.
1 gitu. Yang itu nomor 1 di grup nomor 2 dan nomor 3-nya bahkan baru. Yang ini udah ya, udah kepake ya. Saya nggak apa, udah kepake nih, tinggal ditulis doang aja. Jadi ada 2 dan Ya, lalu sekali tugas ini di rumah kan bisa masing-masing dari kalian cara bikinnya beda. Jelaskan dengan jelas, jelaskan dengan contoh. Perbedaan antara algoritma, pseudocode sama blockchain. Algoritma tadi apa? Algoritma tadi apa? Nah, kalau pseudocode, pseudocode tadi apa? Jadi apa namanya? Kode sederhana lah ya. Kalau project ini alur, diagram alur ya. Kemudian, go.
Oke, kalau misalkan memang tidak bisa diselesaikan di sini, udah catat kan ya soalnya ya? Kalian bisa bawa yang ini ke rumah dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi. Setelah nanti kita belajar yang pertemuan selanjutnya kita coba bahas lagi. Hari ini. Oke, nah dirapiin dulu mejanya. Oke, masih semangat ya? Kalau tadi ketika tadi pas pertama masuk semangat kalian dari 1 sampai 5 itu ada apa? Di titik yang mana? 1 sampai 5. Kalian ada di 5 ya? Ketika sekarang sudah berlangsung pembelajaran, ya pembelajaran 1 Pak. Jadi tinggal 1. Belum semangat berarti ya? Oke. Gimana kalau kita sekarang berdiri dulu? Ada yang punya ide lagi? Ngapain? Apa? Kita taruh tengah. Terus bawahnya gimana? Rebutan. Kepala, pundak, lutut, sikut gitu ya. Kepala, pundak, sikut, kalau pundak sikut, kalau saya bilang sikat ambil kanannya. Gitu. Ya. Oke. Jadi ada berdepan, yuk semuanya ada berdepan. Jadi silakan. Taruh pena kalian di tengah. Yuk, penanya taruh tengah. Kalau nggak ada pena, handphonenya boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau saya ikuti instruksi saya, jadi kalau misalnya saya bilang kepala, pegang kepala, kalau saya bilang pundak, pundak sampai. Kalau saya bilang siku, pegang siku. Terus kalau misalnya saya bilang sikat, ambil. Oke, bukan bukunya dipasang dengan baik karena setiap instruksi akan menentukan nasib kalian. Kepala, ya pegang kepalanya. Sikat aja dulu. Pundak, sikut, kepala, pundak lagi, sikut lagi, kepala, sikat. Pundak, kepala,
Kepala sikat. Oke, mulai dulu. Udah ya, yang dapat 2 siapa? Angkat tangan yuk. Dua sama Kak. Enggak Kita dong. kan itu. Kita main di Yang pertama kan. yang pertama Pak Niko, Pak. Diko. Yang ketiga ya udah berarti menang. Yang dapat 2 atau 3? Ayo angkat tangan. 3. Ini siapa yang menang nih? Jual siapa? Ada main di bawah. Itu tinggal. Oke. Nah, jadi hadiahnya dari teman yang kalah adalah yang kalah dicicip budak yang menang. Algoritma tanya apa? Ya, kalau logis ya. Terus ada ini, ada flowchart. Flowchart itu apa? Ada alur ya. Kalau sudoku tadi? Nah, kode apa namanya? Coding semu lah ya, coding semu. Jadi kita belajar coding tapi masih pakai bahasa kita. Itu namanya sudoku. Oke. Apa lagi tadi? Lupa saya. Nah. Nah, jadi tadi kita belajar algoritma ada alur kayak gitu ya, belajar step by stepnya. Jadi kalau misalkan alurnya itu salah, kita program masih bisa berjalan atau tidak? Tidak. Dalam beberapa kasus bisa diputar balik kayak gitu ya. Tapi dalam secara keseluruhan itu harus satu. Ya, jadi algoritmanya harus benar-benar urut dari 1 sampai 5 misalnya. Tidak boleh 1, 3, 4, 2 dan sebagainya. Dalam beberapa kasus bisa, tapi secara keseluruhan harus saklek gitu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar coba untuk algoritmanya. Kalau tadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk pertemuan selanjutnya algoritmanya kita coba terapkan dalam sebuah pemrograman. Kita coba pakai 2 bahasa pemrograman nanti biar kalian juga bisa paham gitu ya. Ternyata algoritma itu bisa berjalan bukan hanya di satu bahasa pemrograman ya. Memang di dalam mata pelajaran ini di coding dan kecerdasan artifisial kita ditekankan untuk bisa atau paham bahasa pemrograman Python ya. Yang tadi kita lihat saya mengaplikasikannya dengan menggunakan Google Colab ya. Nah, memang kita ditekankan untuk itu, tapi nggak ada salahnya kalau kita mempelajari bahasa pemrograman lain biar pengetahuan kita juga makin bertambah gitu ya. Nah, tugas kalian di rumah selain yang tadi kalian catat, silahkan coba kalian cari informasi tentang bahasa pemrograman yang lain, yang misalkan HTML atau C++ atau JavaScript atau Python itu sendiri. Silahkan kalian cari tahu dulu tentang itu. Nah, biar nanti ke depannya ketika kita belajar ke depan, kita udah setidaknya sedikit banyak tahu tentang beberapa bahasa pemrograman. Ya, dipelajari di rumah ya. Oke.
Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya? Jika sudah cukup, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Silakan untuk kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.